Ini hari Selasa tanggal 22 Mei tahun 2024. Judul video saya, apakah Anda lebih percaya kepada ajaran Paulus atau Anda lebih percaya ajaran Yesua? Saya mau katakan begini, ajaran Paulus tidak semuanya salah, tidak semuanya benar. Jadi ada yang salah dan ada juga yang benar. Nah, dalam hal ini saya mau mengangkat ajaran Paulus yang salah. Di dalam Efesus 2 ayat 18, Paulus katakan bahwa keselamatan itu hanya karena iman saja dan bukan hasil perbuatan kita. Tetapi itu hadiah pemberian Allah. Saya mau katakan bahwa kematian Yesua di salib Golgota belum merupakan hadiah keselamatan bagi kita. Belum. Tetapi kematian Yesua di salib Golgota adalah memberikan pengampunan kepada kita. Sehingga dengan menerima, mengakui Yesua, kematian Yesua di salib Golgota, maka kita menerima pengampunan itu. Dan setelah menerima, tentunya kita melakukan upaya-upaya pertobatan sebagai hasil usaha kita. Nanti di akhir zaman, pada waktu kedatangan Yesua yang kedua kali, akan terjadi hadiah keselamatan yang Tuhan Yesua akan berikan kepada kita. Oke? Jadi kematian Yesua di salib Golgota belum merupakan hadiah bagi kita. Karena kita harus memiliki upaya, usaha, bertobat, menerima pengampunan itu dengan pertobatan. Dan ketika kita dihakimi, kita kedapatan melakukan banyak perbuatan baik, maka Yesua memberikan hadiah keselamatan kepada kita. Oke, mari kita lihat bahwa keselamatan itu adalah hasil usaha kita menurut Yesua. Di dalam Matius 7 ayat 21, Yesua katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kalau kita pelajari kehendak Bapa itu ada di dalam Perjanjian Lama, kitab Tanak orang Yahudi, yaitu melakukan hukum Taurat. Oke? Yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Matius 7 ayat 24 dan 26, Yesua mengajarkan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, mereka seperti mendirikan rumah di atas batu. Fondasinya jadi kuat. Tetapi mereka yang mendengar tetapi tidak melakukan perkataan Yesua, mereka seperti mendirikan rumah di atas pasir. Ketika banjir datang, katanya hanyut rumah itu. Jadi untuk mencapai keselamatan menurut Yesua dari 2 ayat ini, haruslah melalui perbuatan. Bahkan ketika Yesua akan datang kedua kali, Yesua akan memisahkan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Domba yang melakukan kebaikan di dalam hidup. Karena Yesua katakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ini melakukan, bukan sekedar beriman. Ketika aku dalam penjara, engkau menjenguk aku. Ini melakukan, bukan sekedar beriman seperti ajaran Paulus yang keliru. Selamat hanya karena iman. Ketika aku tidak memiliki pakaian, engkau membeli aku pakaian. Yesua katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan terhadap sesama manusia, engkau melakukannya untuk aku. Jadi Yesua akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang melakukan dan bukan sekedar beriman. Jadi ajaran Paulus ini sangat keliru. Dalam hal ini sangat salah. Ingat, setan
tidak ingin umat Tuhan melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan, kasih, dan kesetiaan. Setan hanya ingin percaya saja bahwa itu ajaran Tuhan, tetapi tidak melakukan. Setan aja percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Ingat, ajaran bahwa keselamatan hanya oleh iman saja, itu ajaran setan. Saya mau katakan, saya mendengar khotbahnya dari pendeta Mel Atok mengatakan bahwa keselamatan hanya oleh iman. Saya katakan ini ajaran yang sangat sesat. Dan setan ingin hanya beriman saja, jangan pernah melakukan kebaikan. Jadi pertanyaan, jadi untuk apa Yesus datang ke dunia? Jika kita bisa mengandalkan perbuatan baik kita bisa selamat. Perbuatan baik saja bisa selamat. Ingat, kedatangan Yesua pertama kali belum menyelamatkan saudara dan saya, tetapi memberikan jaminan pengampunan dosa. Dosa siapa? Dosa Adam, di mana kita divonis mati. Tetapi kematian Yesua memberikan jaminan kepada kita untuk diampuni. Dan melalui pengampunan itu kita akan melakukan pertobatan, menerima pengampunan itu, kita bertobat, melakukan hal-hal yang baik, kasih, keadilan, kesetiaan. Maka di akhir zaman ketika Yesua datang, dia akan menempatkan kita di sebelah kanan dan memberikan hadiah keselamatan hidup kekal. Hadiah itu, anugerah itu kehidupan kekal, saudaraku. Itu keselamatan yang akan diberikan. Jadi masa sekarang ini bukan masa kita sudah diselamatkan, belum. Kematian Yesua di salib Golgota pada waktu kedatangan pertama kali belum memberikan keselamatan kepada kita, tetapi memberikan jaminan bahwa kita sudah diampuni dosa kita sebagai pengganti korban sembelihan dalam hukum Taurat. Oke? Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Hati-hati. Setan hanya ingin Anda beriman dan jangan melakukan perbuatan baik. Itu ajaran setan. Keselamatan hanya oleh iman. Itu ajaran setan. Saya mau katakan, semoga video saya ini menginspirasikan Anda semua untuk terus berbuat baik bagi keselamatan Anda nantinya. Sehingga Yesus akan menempatkan Anda di sebelah kanan sebagai domba. Hati-hati, pengajaran para gembala-gembala upahan bayaran. Mereka hanya menyesatkan. Semoga video saya menginspirasikan Anda. Salam.